Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Arniri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan dengan materi orientasi pada tindakan dan pengambilan resiko yang diberikan oleh dosen Ferry Supriyanto. Salah satu ciri seorang pengusaha adalah pikirannya yang lebih berorientasi pada tindakan, tidak hanya sekadar bermimpi, berkata-kata, berpikir-pikir, atau berwawancana. Seseorang pengusaha selalu ingin menghadapi risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kalau dia hanya berkata-kata dan tak bertindak, segala kesempatan yang ada berubah menjadi bencana atau kerugian. Sehebat apapun angan-angan untuk menciptakan perubahan, belum tentu dapat dilakukan jika tidak berorientasi pada tindakan dan tidak berani mengambil resiko. Begitu juga sebaliknya, tindakan hebat jika tidak dilandasi dengan strategi yang betul akan sia-sia. Strategi dan tindakan adalah dua hal yang penting dalam menciptakan perubahan. Strategi yang berorientasi pada tindakan adalah strategi yang kaya akan inovasi dan dilandasi oleh suatu pemikiran atau mindset. Selain itu, seseorang pengusaha juga harus memiliki orientasi PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Hal ini berarti dia tidak hanya sekedar merencanakan berbagai strategi dan taktik, tetapi juga melaksanakan secara spesifik. Seseorang pengusaha harus menghindari NATO, no action take only, NADO, no action dream only, dan NAKU, no action concept only. NATO hanya akan menghasilkan gosip, NADO hanya menghasilkan akan visi tanpa tindakan, dan NAKU hanya menghasilkan teori dan falsafah. Pada umumnya, yang berpikiran NAKU adalah akademisi yang berpikir menggunakan logika formal, sedang seseorang konseptor atau teoretikus bekerja dengan data dan jarang kali berada di lapangan. Sebaliknya, seseorang wirausaha menghabiskan 90% dari waktunya di lapangan bersama dengan karyawan, pemasok, dan pelanggan-pelanggannya. Maka supaya mendapatkan data yang valid dan ilmiah, seseorang konseptor harus terbiasa menguji data-datanya, membangun model, dan melakukan validasi. Tetapi kalau seseorang konseptor tidak menguasai keadaan dan inovasi di lapangan, dan bisa menjadi ragu akan keputusannya, sehingga cenderung mengulangi lagi siklus di atas, yaitu mengumpulkan data lagi. Akibatnya dia bisa berputar-putar dan lebih berorientasi pada pikiran daripada tindakan. Yang berorientasi pada tindakan. Karakter yang berorientasi pada tindakan merupakan karakter yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pengusaha. Hal ini sangat penting karena salah satu ciri seseorang pengusaha adalah pikirannya yang lebih berorientasi pada pikiran yang lebih dan tindakan daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir-pikir, atau berwacana. Seseorang pengusaha selalu menghadapi risiko, ketidakpastian yang dihadapi. Kalau dia hanya berkata-kata dan tidak bertindak, segala kesempatan yang ada berubah menjadi bencana atau kerugian. Pengertian resiko menurut para ahli. Menurut Williams dan Richard M.H., resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Menurut Absan Salim, resiko adalah ketidakpatentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Sedangkan menurut Soekarno, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Menurut Herman Darwami, risiko adalah penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Mengidentifikasi risiko potensial. Proses manajemen risiko terdiri dari beberapa jangka di mana langkah paling awal adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial terjadi yang dapat menyebabkan terciptanya tujuan strategis perusahaan. Tujuan dari mengidentifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasikan dan mengelompokkan risiko-risiko apa aja yang ada dan yang diantisipasi akan menjadi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi risiko, kita dapat melalui dengan mengenali sumber-sumber penyebab terjadinya permasalahan atau dari permasalahan itu sendiri.
Analisa sumber-sumber penyebab terjadi permasalahan. Terjadinya permasalahan bisa disebabkan karena faktor risiko internal atau eksternal. Faktor risiko internal adalah faktor risiko yang terjadi di dalam perusahaan atau proyek yang dapat dikontrol oleh manusia. Risiko-risiko seperti ini biasanya timbul karena masalah keuangan, organisasi, karyawan, lingkungan kerja, perusahaan, produk, dan masalah-masalah lain di dalam perusahaan atau proyek yang tidak menjunjung pencapaian yang diharapkan. Akibat terjadinya penundaan waktu penyelesaian proyek, peningkatan biasanya akan diganggu interupsi pada arus keras. Faktor risiko eksternal adalah faktor risiko di luar kontrol atau kendali manusia, misalnya aktivitas di pasar uang atau pasar modal, kebijakan di bidang perpajakan, perubahan lingkungan atau alam, dan lain-lain. Ketika risiko-risiko ini terjadi, yang paling penting adalah bagaimana menghadapinya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengelolaan risiko. Dikontrol upaya-upaya yang dilakukan agar probabilitas terjadi risiko yang diidentifikasikan menjadi berkurang. Mengontrol risiko juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Upaya yang akan dilakukan yaitu mengontrol risiko, membuat dan mengimplementasikan standar operasional, prosedur atau SOP yang baik, melakukan pengontrolan secara serius terhadap kualitas produk dan proses, melengkapi area produksi dengan alat-alat keselamatan kerja dan termasuk mengintroduksi budaya sadar risiko kepada semua karyawan. Upaya yang mendanai dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Mendanai risiko dengan menyiapkan dana cadangan khusus untuk mendanai risiko yang tentu akan membuat meningkatkannya modal kerja. Membiayai risiko tanpa dana cadangan akan menimbulkan risiko baru, yaitu terganggunya kegiatan bisnis yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya, ada risiko kebakaran dari toko yang telah digunakan, maka bisa jadi dana yang seharusnya untuk ekspansi usaha akan terpakai untuk membiayai perbaikan toko tersebut, sehingga ekspansi gagal dilakukan. Dihindari tindakan secara sadar untuk menghindari risiko yang dihadapi. Perlu diingat sebagai wirausaha, terlalu sering melakukan penghindaran risiko bisa didampakkan terhadap lambatnya pengembangan usaha, karena bisa jadi ada banyak kesempatan atau peluang yang terlewatkan. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan risiko. Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah selanjutnya dalam manajemen risiko adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang akan diterima bisa cukup serius. Misalnya kerugian besar. Berbagai cara pengelolaan risiko. Yang pertama yaitu penghindaran. Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah dengan menghindar. Tetapi cara semacam ini tidak optimal. Contohnya, jika ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dari menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut. Yang kedua yaitu ditahan atau retention. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut, menahan risiko tersebut. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi berarti membayar ekspor yang kita miliki sehingga tidak berkonsentrasi pada satu atau dua ekspor saja. Contohnya yaitu memegang aset tidak hanya satu tetapi bermacam-macam saham, obligasi, properti. Jika terjadi kerugian pada saat satu aset, kerugian tersebut bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset yang lainnya. Yang keempat yaitu transfer risiko. Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian jika tidak ingin menanggung risiko tersebut. Kita dapat mentransfer risiko tersebut kepada pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Contohnya membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. Yang kelima yaitu pengendalian risiko. Dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian tidak bisa kita inginkan. Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Contohnya yaitu untuk mencegah kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm merupakan salah satu cara yang mengendali risiko kebakaran.
Kesimpulan dari seluruhnya yaitu pengertian berorientasi pada tindakan, berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa seseorang responsif terhadap keadaan, seberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, dan seberapa jauh komitmen orang tersebut atas perkataannya. Perencanaan dan tindakan. Setiap orang memiliki perencanaan dalam hidupnya, khususnya dalam suatu usaha. Rencana akan menjadi mimpi yang tidak akan terwujud tanpa ada tindakan. Keberanian mengambil tindakan akan pada seseorang yang mantap dalam menentukan nilai hidupnya. Dalam menentukan perencanaan terhadap tindakan yang diambil berarti memerlukan cara pengembalian keputusan yang baik dan cepat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari keputusan dan tindakan yang kita ambil. Membuat keputusan adalah suatu proses memilih alternatif tertentu dari beberapa alternatif yang ada. Risiko sangat tidak bisa dihindari, tetapi risiko dapat dikurangi atau dihilangkan dengan pengelolaan risiko. Karena risiko sangat mengandung ketidakpastian, maka dalam menjalankan usaha perlu diterapkan manajemen risiko maupun pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko terbagi dari bermacam-macam metode, mulai dari penghindaran, penahanan, atau menanggung, atau diversifikasi, transfer risiko, pengendalian risiko, pendanaan risiko. Dalam metode transfer risiko ada berbagai macam cara, di antaranya adalah asuransi, hedging, dan incorporated. Itu saja presentasi dari saya dari materi orientasi pada tindakan dan pengambilan risiko. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.